Di lantai 1, masih tampak kalem, Marvin mengerling ke sekitaran, dan yang dilihatnya semuanya meja biliar, tidak tampak seperti kasino. Seperti biasanya, suara musik disko dan EDM berdentum-dentum di penjuru ruangan, asap rokok mengepul seperti sedang berada di atas awan, botol-botol minuman berkaparan di atas meja. Inilah surga bagi para penikmat dunia. Namun, Marvin bukan tipe pria yang hobi lari dari masalah. Ya, karena sebagian besar orang datang ke tempat hiburan karena ingin lepas dari masalah hidup yang berat, hanya saja mereka keliru, masalah itu hanya menghilang sesaat. Tapi belum teratasi dengan cara mabuk dan happy-happy. Dan yang lebih lucu lagi adalah mereka menjadikan tempat judi sebagai sarana untuk mengais rezeki. Mereka berpikir bahwa mereka bisa hidup dari perputaran uang 50/50. Dengan harapan dan peluang seperti itu, mereka menggantungkan nasib pada tiang kehidupan yang sesat. Jika kalah, mereka menjual barang di rumah, menggadaikan sesuatu, dan berhutang sana-sini. Tidak sedikit mereka yang sampai harus mencuri, merampok, dan tindakan kriminal lain hanya untuk bisa bermain judi. Karena terkena candu, mereka akan sulit berhenti. Kalaupun menang, mereka bakal lari tidak jauh dari judi lagi, wanita, minum, dan narkoba. Sekolnya hanya di situ-situ saja, wajar jika mereka tidak bisa berkembang dan maju. Dea mengulum bibirnya sendiri dan kembali menggoda. "Luan mau bermain apa? Biar aku antarkan." Dia mau menggamit tangan Marvin tapi Marvin langsung menyingkirkannya. Meskipun Marvin tidak ada keterkaitan dengan wanita ini, dia tetap menjaga perasaan orang lain, siapapun itu. "Maaf, Nona, sepertinya aku hanya ingin sendiri saat ini." Marvin tersenyum dan berlalu. Namun, dia tidak menyerah. Dia kembali berusaha untuk mendampingi Marvin bermain atau minum. Sebenarnya dia adalah pekerja baru di sini. Karena tuntutan hidup dan sulitnya mencari pekerjaan, akhirnya dia terpaksa bekerja di tempat haram ini. Hanya saja, dia bukan PSK dan wanita pemabuk. Tugasnya di dalam gedung kasino hanya menemani pelanggan yang datang. Tidak lebih dari itu. Belum 1 bulan bekerja, dia hanya dapat segelintir pelanggan karena dia termasuk wanita pemilih. Jika pria tersebut tampak miskin, lusuh, atau bahkan menakutkan, dia tidak mau. Dan untuk pria seperti Marvin Rack, dia cepat-cepat, tidak mau incarannya diambil oleh rekannya yang lain. "Biar aku temani, Tuan." Ulanginya lagi dengan suara menggoda. Matanya berbinar. Marvin melirik wajah lembut itu. Beberapa saat Marvin terpesona. Dia pikir, dia sangat tidak layak bekerja di tempat kotor ini. Tapi, Marvin tidak peduli. Dia meninggalkan dia tanpa basa-basi. Dia memasukkan tangannya di saku celana dan melangkah pendek sambil mengawas kiri kanan. Saat ini, Marvin Rack hanya santai tanpa ada keresahan sedikit pun. Jika dua orang itu mau menyerang balik, mereka bakal tambah habis. Pertarungan 2 lawan 1 itu menjadi tontonan bagi warga kasino. Beberapa dari mereka malah ada yang turun dari lantai atas ke bawah hanya untuk menonton.
Tidak bakal ada yang peduli. Bahkan penjaga keamanan pun sengaja tidak melerainya dan menikmati tontonan tersebut. Kau, olong pria yang pecah kepalanya. Akan aku hajar kau. Dia pun bangkit lalu berlarian ke arah Marvin Rat. Dengan sekuat tenaga dia memberikan pukulan dengan tangan kanannya, namun Marvin Rat segera mundur beberapa langkah sebelum mengapit kaki pria itu dan mendorongnya hingga jatuh. Gedebuk, lalu Marvin Rat menyepak kepalanya. Jake, ampun, ringisnya. Pria yang satunya melompat dan langsung memberikan pukulan dengan tangan kanan, namun Marvin Rat merunduk, lalu melingkari perut pria itu dan menghempaskannya ke lantai. Gedebuk, Marvin meninju pipi kirinya pula. Plah, saat penonton makin ramai, tiba-tiba datanglah Frankie Mogen dan Wesley Mogen. Mereka berdua memberikan perintah kepada penjaga keamanan untuk segera menyingkirkan mereka. Buang dua sampah ini jauh-jauh, jangan pernah biarkan mereka datang lagi ke tempat kita.